Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yajru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan ke-7 mata kuliah Ihsan ini kita masih dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Teman-teman sekalian, berbahagia rasanya kita sudah masuk di pertemuan ke-7. Berarti minggu depan kita akan melakukan tes, ya. Di pertemuan ke-7 ini saya akan mengangkat tema profil wirausaha sukses, ya. Adapun outline dari kuliah kita, ya, yang pertama pengertian dari wirausaha sukses. Terus yang kedua, nanti saya akan menceritakan profil wirausaha sukses yang ada di Indonesia, ya. Pertama ada Hairil Tanjung, ada Rosadino, ada Susi Pujiastuti, ada Sandiaga Uno, ada Andri Gunawan. Ya. Nah, pengertian wirausaha sukses. Jadi setiap wirausaha itu pasti memimpikan yang namanya kesuksesan. Ya, jadi sukses itu adalah suatu kehormatan atau prestise, ya, yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan dalam suatu stadium sosial, ya. Seperti kalian misalnya, kalian mahasiswa pasti ingin sukses dalam belajar, ya. Satu kesuksesan yang adalah nantinya mendapatkan gelar sarjana, sehingga bisa menjadi status sosial di dalam masyarakat. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, sukses itu berarti berhasil atau beruntung. Sedangkan setiap ahli mendefinisikan bahwa usaha dan bisnis itu ini sebagai berikutnya. Ada Richard Branson. Dia mengatakan bahwa sukses itu adalah kepuasan melakukan sesuatu untuk diri sendiri dan dapat memotivasi orang lain untuk bekerja sama dengan Anda, ya, guna merealisasikan kesuksesan tersebut. Sukses adalah tentang kesenangan, inovasi, kreativitas, di mana penghargaan tersebut jauh lebih besar nilainya dibanding uang, ya. Itu menurut Richard Branson. Sedangkan Joseph Schumpeter, ya, dia mengatakan bahwa wirausaha adalah orang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar dan kemudian membentuk keseimbangan pasar yang baru dan mengambil keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang wirausaha yang sukses itu adalah wirausaha yang telah mencapai tujuan dan telah dibuatnya dan telah mencapai target yang telah ditentukan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam kalian menempuh pendidikan, ya, kalian harus mempunyai tujuan, ya, tujuan yang jelas, kemudian target yang ingin dicapai juga jelas, supaya nanti kalian bisa terus menerus melihat tujuan dan target tersebut apakah nantinya akan tercapai atau tidak, ya, sebagai seorang mahasiswa. Ya, saya akan menceritakan profil dari Hairil Tanjung, ya. Ini adalah pengusaha sukses Indonesia. Nama Hairil Tanjung, lahir Jakarta 19 Juni 1992, orang tua Ibu Zafar Tanjung, ayah Ibu Halimah. Ini Anita Sarjini, kemudian memiliki 2 anak. Dia dikenal sebagai pendiri dan pemilik CT Corp atau Transcorp, ya. Kekayaannya
3,9 juta US dollar atau setara dengan 56,2 triliun Forbes 2018. Masa kecil, Hairil Tanjung memiliki 6 saudara. Ya, Hairil Tanjung menikah dengan Anita Ratnasari Tanjung dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 anak ya. Dari beberapa sumber yang mengulas mengenai biografi dan profil Hairil Tanjung, diketahui bahwa kedua orang tuanya hidup dengan kondisi finansial yang serba kekurangan ya. Terlebih lagi saat ayahnya ayah dari Hairil Tanjung ini di PHK dari kantornya ya, sehingga kondisi keluarga Hairil Tanjung ini kemudian menjual rumah untuk biaya hidup dan pindah ke kontrakan yang lebih sempit. Meskipun begitu, semangat belajar Hairil Tanjung tidak pernah padam karena ia tahu bahwa hanya pendidikanlah yang bisa membantunya keluar dari himpitan. Kemudian pendidikan Hairil Tanjung ini dimulai sekolah di SD Panlip Jakarta. Di situ ia kemudian masuk ke SMP Panlip juga, kemudian masuk di SMA Negeri 1 Jakarta. Ya, tamat di sana 1981, kemudian diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan selesai tahun 1987. Ya, kemudian di program magister di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tahun 1993. Kemudian dia punya pengalaman berjualan alat tulis hingga peralatan kedokteran. Ya. Diketahui dalam biografi Hairil Tanjung bahwa di bangku kuliah ia kemudian mulai terjun ke bisnis ya, demi membiayai kuliahnya. Yang pertama ia lakukan adalah berjualan buku kuliah ya, kemudian mendirikan jasa fotokopi di kampus hingga berjualan kaos. Selain itu, Hairil Tanjung juga sempat mendirikan toko yang menyediakan peralatan kedokteran serta laboratorium di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Namun usaha ini mengalami kebangkrutan. Meskipun kuliah sambil bekerja bukanlah hal yang mudah bagi Hairil Tanjung, namun ia masih bisa berprestasi di bangku kuliah. Ya, terbukti ia terpilih sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional ya tahun 84 sampai 85. Tamat dari UI, kemudian fokus dalam berbisnis ya. Yang pertama ia lakukan adalah membuka usaha ekspor sepatu anak dengan nama usaha PT Pariarti Sindutama ya tahun 87 bersama 3 orang temannya. Kemudian modal mereka terbesar 150 juta yang mereka pinjam dari Bank Exim. Bersama 3 temannya, Hairil Tanjung mendapatkan pesanan sepatu dari Italia ya sebanyak 160.000 pasang. Namun saat itu Hairil Tanjung memilih keluar dari PT Pariarti Sindutama karena ada perbedaan visi dan misi. Kemudian Hairil Tanjung mendirikan Para Group dan Trans TV. Ya, setelah keluar dari PT Pariarti tadi, Hairil Tanjung kemudian mencoba membangun usaha sendiri dengan nama Para Group di tahun 1987. Ya, Para Group merupakan perusahaan konglomerasi cikal bakal dari CT Corp di bawah pimpinan Hairil Tanjung. Model jaringan yang luas menjadikan bisnis Para Group dengan cepat berkembang ya, terbukti pada tahun 1996 Hairil Tanjung melalui grup usaha Para Group membeli kepemilikan Bank Karman, kemudian mengubah namanya menjadi Bank Mega pada tahun 1997 ya. Di samping itu Hairil Tanjung juga mengembangkan bisnis pertokoan melalui Bank Bandung Supermall ya, Supermall.
Kebudayaannya dalam berbisnis juga ditunjukkan Khairul Tanjung ketika ia mengakuisisi Bank Tugu, kemudian diubah menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Kemudian dia juga mendirikan selain sektor keuangan, para grup milik Khairul Tanjung juga berbisnis di sektor media ya, yaitu Trans TV. Menurut Khairul Tanjung untuk menjadi seorang pengusaha hanya harus pandai dan bekerja keras, melainkan juga harus meramalkan masa depan. Di bawah bendera para grup, Khairul Tanjung berhasil mengembangkan bisnis yang kemudian terbesar berbagai bidang usaha seperti perbankan, asuransi, dan pembiayaan. Menurut Khairul Tanjung, seorang pengusaha harus pantang menyerah dan mempunyai target yang jelas meskipun sedang dalam kondisi yang sulit. Hal ini dapat dilihat ketika Khairul Tanjung dihadapkan pada krisis 1998, ya, di mana saat itu banyak pengusaha memindahkan investasi mereka ke Singapura, ya, sementara Khairul Tanjung tetap bertahan dan mengelola Bank Mega dengan maksimal. Ya, terbukti ketika bank tersebut mampu memberikan pinjaman ke bank lain di tengah lesunya ekonomi Indonesia, ya, seperti dilakukan Khairul Tanjung terhadap Bank BCA milik Salim Group, ya, dengan Dona Salim saat itu hampir kolaps dengan memberikan pinjaman sekitar 1,3 triliun. Kemudian daftar anak perusahaan CT Group milik Khairul Tanjung itu sangat banyak, ya. Kita lihat dari ada Mega Corpora, ya, ini adalah layanan keuangan Bank Mega, kemudian Transcorpora, ya, media lifestyle dan entertainment, ya, Transcorp, ya, ada Trans TV, Detik.com, Trans 7, CNA, ya, dan masih sangat banyak lagi, sampai Transmart juga ada. Kemudian CT Global Resource, ya, ini bergerak di bidang pertanian dan lingkungan. Kemudian ada yayasan CT Foundation, ya, sebagainya banyak sekali. Ada juga Trans Airways, ternyata dia juga punya jasa penerbangan, ya, ada Transky, ada Citylink, dan dia punya juga saham di Garuda Indonesia. Kemudian dia juga pada bulan Desember tahun 2014 Tanjung kemudian ditunjuk sebagai Menko Perekonomian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Dia juga merupakan guru besar di Universitas Airlangga, ya. Selain itu dia juga aktif di bidang olahraga sebagai ketua umum PBSI, aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, ya, mana hampir sebagian waktunya habiskan di bidang tersebut selain mengelola bisnis. Nah, teman-teman, itulah informasi mengenai profil biodata Khairul Tanjung, sosok sukses yang dikenal sebagai konglomerat besar di Indonesia, ya. Maka kalian